Finansial Oke, juga gitu. oke, finansial juga penting ya Penting. guys, tetapi Kalau misalkan pas nikah nanti kayaknya harus dua-duanya balance, karena kayak kalau misalkan finansialnya 0-0 terus, keluarganya gimana, nggak jalan dong, kayak nggak naik, kasihan anaknya mau makan apa, masa mau makan garam sama nasi doang, kasihan. Kalau misalnya kita, sebenarnya gue juga nggak mau sih. siapa sih yang mau di dunia Oke, ini? tadi kan karena kita udah ngebahas tentang perspektif dari hubungan percintaan ya. Kalau dari hubungan pertemanan, Kakak Oli belum oke. Menurut kakak gimana? Kalau dari menurut aku, benar kata teman-teman aku tadi ya, balance ya. Jadi tuh emang harus balance. Cuman kalau disuruh lebih pilih mana, aku kayaknya lebih pilih ke komunikasi ya guys. Karena juga aku tuh tipikal orang yang nggak bisa diem. Iya. Dari Bentar, sabar. Oke. Aku tuh orangnya gak bisa diam. Jadi aku tuh selalu pengen ngoceh mulu gitu. Nah jadi waktu ngoceh itu ngoceh Yapping. yeping ya. Nah, dan aku tuh pernah di hubungan yang bentar sih ya, karena aku emang gak tahan karena dia balik kerja, terus tuh waktunya buat temen-temennya, terus habis itu ditinggal tidur akunya. Aduh, Nah, gitu. Nah, jadi kayak aku ngerasa oke, ini bukan aku banget, dan aku tuh emang butuh ngomong. Apalagi kita cewek-cewek pasti butuh yapping nggak sih? Apalagi sama orang yang ya yang kita sayang. Mungkin kalau sama teman-teman kan pas lagi ketemu gitu. Soalnya kalau sama teman-teman pas lagi nggak ketemu tuh kurang aja nggak sih? ekspresinya nggak dapet. Ekspresinya nggak dapet. Kalau misalnya ketemu kan kayak misalnya sumpah le gitu kan, pasti kayak gitu. Nah cuman kalau dari call tuh sumpah lah gitu kan, jadi kayak beda banget rasanya gitu loh. Nah dan menurutku juga finansial tuh penting ya, karena aku juga berada di hubungan yang dengan mau gondo. Mau kondo. Kondo itu Iya. modal konsisten dan doa guys. Iya guys. Nah, jadi menurut aku sih dua-duanya sama-sama penting. Cuman kalau untuk hubungan, untuk apa ya? Untuk memperpanjang jangka Perpanjang waktu. memperpanjang hubungan itu, butuhnya tuh ya komunikasi yang baik pastinya. Apalagi kalau misal nih ya, pasangan kita nggak punya problem solving yang baik. Nah terus kita sebagai cewek kan, kita kan butuhnya dibimbing ya. Apalagi mereka kan, para cowok-cowok kan sebagai calon imam nantinya gitu loh. Nah jadi harus banyak-banyak pengalaman gitu loh, buat bisa tahu cara mengatasi masalah-masalah yang bakal terjadi nanti gitu. Nah kalau misalnya dari perspektif hubungan pertemanan, overall kalau dari aku ya, jadi dulu itu aku cerita sedikit. Ini kayaknya ini setengah episode nih aku nih yang cerita. Aduh. Iya. Nah, jadi tuh dulu tuh aku tuh tipikal orang yang benar-benar seceria itu guys. Waktu aku SMP, SD, iya, aku benar-benar yang ceria banget. Nah, sampai suatu ketika mungkin aku oversharing ya ke Sharing kemana tuh? ke teman-teman aku gitu loh, kayak ya teman-teman dulu, sekolah dulu. Nah, jadi teman ini nih. Bukan teman-teman ini ya? bukan, belum, sabar. Ini SMP ya. Emosi. Nah, SD tuh aku tuh oversharing dan apa ya, tau lah ya orang Palembang, woi gile gitu. Mekik ya, mengking. Nah, kalau orang Palembang kan kayak gitu kan. Nah, cuman mungkin karena aku SMP-nya SMP swasta, jadi aku tuh harus beradaptasi, dan itu susah banget menurut aku ya guys. Karena di SMP swasta itu tuh bener-bener omongannya dijaga banget gitu-gitu loh. Nah sedangkan aku dulu dari SD negeri ke SMP swasta gitu loh. Nah cuman dari situ aku tuh bisa belajar bahwa tidak semua orang bisa menerima cara aku berkomunikasi pada saat itu ya. Dan dari situ aku mulai perlahan untuk ngubah aku jadi Gaya lebih komunikasi gaya komunikasi aku jadi lebih soft gitu ya, lebih soft gitu. Nah, cuman kan karena first impression mereka ke aku tuh kayak
ini orang nih kayak apa banget sih gitu. Nah jadi aku tuh Teriak-teriak. teriak-teriak gitu kan. Nah jadi aku tuh ngerasa oh kayaknya mereka udah bener-bener nggak bisa lagi nih nerima aku di lingkungan itu. Jadi kayak dari situ tuh aku belajar buat bodo amat. Nah sebenarnya bodo amat tuh kurang bagus guys ya. Susah nggak Kak buat belajar bodo amat itu? Oh susah banget. Belajar bodo amat tuh susah banget, apalagi kayak dari omongan orang-orang ya. Oke, aku tahu aku salah nih, dan aku ini loh berusaha untuk memperbaiki itu. Cuman lingkungan aku tetap menerima itu. Iya, tetap nggak menerima itu, dan ya mereka juga nggak mendukung gitu loh. Jadi kayak aku tuh bener-bener Sendiri. gak dianggap. Waduh. Wah, berat sih. Sedih sih, sedih. Iya gitu. Nah cuman overall selama aku mengikuti perjalanan hidup aku sampai saat ini, aku tuh bisa memposisikan diri gitu loh. Bagaimana cara aku berkomunikasi sama teman-teman aku ini ya. Bagaimana caranya aku berkomunikasi sama dosen aku. Bagaimana caranya berkomunikasi sama teman-teman yang nggak sedekat mereka ini. Mereka semua terima gitu loh guys, cara aku ngomong gitu-gitu. Dan untungnya mereka tuh nggak yang tersinggung. Iya. Untungnya Bumi masih berputar gitu guys. Ya emang kalau nggak, ya pokoknya nggak semua orang bisa nerima cara kita berkomunikasi juga gitu loh. Aku Nah nanya. apa ya? Boleh apa tuh? Yang masalah kerja tadi, kan kita juga harus ngerti ini gak sih, ngerti cowoknya kayak dia tuh udah capek gitu loh, lagi capek gitu. Jadi gimana tuh Kak, kan kita lagi kayak dia tuh lagi capek, kita mau ngertiin tapi kita juga butuh didengar gitu. Ngerti gak sih? Karena gimana ya, aku juga butuh saran ya di hubungan aku yang sekarang. Itu dia tuh kan nanti kerja kan. Nah dia nih sama sekali nggak ada waktu, dan itu tuh berlangsung selama berbulan-bulan ya. Nah kayak aku tuh mau ngertiin tapi kayak aduh, kita juga butuh didengar gitu, kayak sehari 2 hari. Tapi kayak dia tuh bener-bener nggak ada waktu, kayak dari jam 7 sampai jam 10 malam dia begawe itu kan. Kerja, maaf guys, sorry, kerja. Nah habis itu belum ngobrol sama bos-bosnya. Terus habis itu pokoknya dia nanti tidurnya tuh waktu istirahatnya tuh cuma 4 jam, dan itu tuh kayak aduh, ini aku bisa nggak ya didengar sama dia. Aku kan juga butuh kayak didengar cerita hari-hari aku tuh kayak gimana gitu. Sedangkan dia nih nggak ada waktu tuh loh, gimana tuh? Oke, kalau yang dari kayak gitu mungkin kita berurutan dulu ya jawabnya. Mungkin dari Bile dulu deh. Kalau dari aku sih itu tadi sih, komunikasi. Kayak dikomunikasin dari awal nggak sih? Ya, aku ntar kerjanya yang nggak ada waktu banget nih buat pasangan gitu. Tergantung kaliannya, tergantung ke kamunya juga, kamunya nerima nggak gitu. Udah di make sure dari awal kamu bakal nerima nggak kalau dia kerja nanti. Jadi kan misalnya kamu ngomong masa nggak ada waktu banget sih B, Aduh si B masa ini. nggak ada waktu banget sih B gitu kan. Itu sih dikomunikasiin dari awal sih antara kalian berdua gitu. Oke. Kalau dari aku Gitu ya, kalau dari Sabila ya. Oke, kalau dari Mande gimana? Udah gitu tadi aja. Oh udah gitu aja. Improve ya kan sekalian. Oke. Jelasin juga. Nah, benar kata Sabila tadi ya. Harusnya dikomunikasiin dulu dari awal. Di sini kan posisinya kan kamu cuman merasa takut ya, dan kamu tidak memberitahu rasa takut itu ke pasangan kamu. Dan kamu ya harus memberitahu itu karena untuk apa ya, hasil yang terbaik lah untuk hubungan kalian gitu loh. Jadi nggak bisa juga si cowok ini menyepelekan. Nah ketika kamu dapat respon yang mungkin menurut kamu menyepelekan kamu, nah itu tuh kamu juga harus tahu problem solving selanjutnya tuh kayak gimana. Apakah kamu masih tetap ingin bertahan di dalam hubungan itu, ataukah kamu kayak bikin dia sadar dulu gitu, kayak aku nih pasangan kamu loh gitu. Terus tuh atau kamu ya
bye gitu aja. Iya. Tapi kan kita juga nggak bisa menghalangi kerjaan dia kan. Benar. Nah, abis itu kayak kayak itu tuh berlangsung lama gitu loh, kayak 3 bulan 4 bulan bahkan bisa 6 bulan gitu loh, kayak gitu Selama itu ya. selama itu. Makanya kayak aku ngertiin, aduh gimana ya, tapi kita udah diobrolin. Nah, menurut kalian nih gimana sih solusinya? Aku mau nanya solusinya gitu. Kalau dari hasil dari obrolan kalian itu gimana? Itu Karena dulu. karena kalau menurut aku ya, kamu nih minta solusi sama kami kan, udah kami kasih solusi ya, tadi komunikasi atau gimana gitu kan. Terus kan itu hubungan kalian Ya, kan. dan kalian juga udah komunikasiin udah kan. komunikasiin kan. Jadi final apa sih hasil akhirnya itu kan sama kalian kan, mau nanggepinnya itu gimana. Karena kami itu tahu hubungan kalian tuh ya nggak 24 jam. Iya. Kan yang tahu 24 jam hubungan kalian tuh ya Kalian kalian berdua. sendiri gitu kan. Kalau kami tuh ya ntar kami ngelihatnya buruk, jadi kami ngasih solusinya yang buruk-buruk gitu. Kan kembali lagi sama kalian berdua, kami kan nggak tahu sepenuh itu. Gitu. Benar. Yes. Nah, kalau dari hasil obrolan kalian tuh gimana? Katanya sejauh sih ini. katanya sih nanti diusahain gitu. Bagus kan. dong, masih ada Bagus dong. Iya, Masih iya, ada. alhamdulillah. Terima kasih banget untuk pasangan aku, makasih ya. Walaupun belum ada hubungan, makasih ya. Oh, we just friend ya. Wih, We just friends. Wah, ayo sih. Walaupun gak ada hubungan, kayak ya udah alhamdulillah dong, aku diusahain dong. Oh my god. bener-bener. Gitu kan. Katanya diusahain buat astagfirullahaladzim, Manda. astagfirullah Mande. Ya Allah, tumpah guys, Bentar ya, patah guys. make upnya. Tunjukin. Jadilah. Nih guys. Diusahain. Hotel. Ya Allah, potel. Sini tampar. Katanya diusahain bakal ngechat walaupun nggak bisa video callan atau teleponan gitu kan. Nah, cuman kan seenggaknya diusahain ya. Iya, dan Daripada itu dia pun- langsung jawab, ya kamu harus ngertiin aku dong. Lebih baik, lebih enak dengannya. Iya Bakal aku sih. usahain. Tapi kan Iya. kita juga nggak tahu nanti kayak gimana. Jadi ya udahlah, jalanin. Ujung-ujungnya jalanin guys, Ya, jalanin. jalanin ya. Karena semua badai pasti berlalu kalau kita jalanin ya. Ya, Gimana tuh lagunya? Semua badai pasti berlalu. Nggak tahu. Ya mau gimana sebenarnya ya Badai. pada dasarnya kalian itu hanya berteman sih sebenarnya. Kita nggak ada yang tahu ya ke depannya kayak tapi gimana. tapi Kita hanya- ngomong-ngomong tentang hanya teman, Gimana tuh? kalian bisa bedain gak sih yang hanya teman sama yang yang mau bangun Serius? komitmen bareng-bareng? Bisa tuh dibedain. Bisa tuh dibedain. Nah, Gimana tuh? Gimana tuh? Kalau dari aku ya, kayak cowok mana sih yang mau komunikasi dengan kita 24 jam intens? Kayak nanya, udah bangun belum? Udah makan belum? Good morning segala macem. Cowok mana? Orang gabut mana gitu kan? Ah, yang mau bener. komunikasi dengan kita 24 jam denger yapping kita ini gitu kan. Ya dari awal kayak kalau misalnya dia udah agak janggal gitu kan, pasti kan kita tanya, ini arahnya kemana gitu kan? Apa ini? Ayah, ini arahnya Tapi kemana kalau ya? kalau misalkan dia cuma butuh ditemenin, bukan yang Tapi nggak ada status. iya gitu, bukan yang serius gitu. Dia cuma butuh ditemenin. Gimana tuh? Kamu mau nggak nemeninnya? Nah, Ya, kalau misalkan kita nggak bisa lihat dia, bukan buta, maksudnya nggak bisa Minta lihat, tayangan dong. nggak bisa lihat cara dia tuh kayak nge-treatnya tuh oke banget. Padahal Ya kamu tanya dari awal, ini arahnya tuh kemana gitu. Kalau arahnya kita hanya sebatas teman, ya udah berarti kita bersikapnya juga hanya sebatas teman gitu, nggak bakal bersikap lebih gitu. Kalau kita dari awal udah nanya, oh terus dia ngasih kejelasan, ya ntar ujungnya aku ini mau ke sini tapi kita lagi ngejalanin dulu di tahap pendekatan gitu kan, kita udah tahu tuh tujuannya kemana udah gitu. tahu tujuan. Jadi diobrolin kita- nggak? Iya, ngomong-ngomong teman-teman kayak gitu, kalian
oke nggak sama yang cowok-cowok bingung. Nah kan kalau sekarang kan ada tuh